Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rega Mailistina, mahasiswi magang jurusan PAI di SMA Negeri 1 Campur Darat Tulungagung. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang pertama, ada pengertian pernikahan. Pengertian pernikahan ialah suatu akad yang menghalalkan seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk berhubungan sesuai dengan hukum Islam. Pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Hukum asal nikah yaitu mubah atau boleh, tapi bisa berkembang menjadi 4 hukum. Yang pertama yaitu menjadi sunnah apabila seseorang ingin menikah tapi masih bisa menahan hawa nafsunya. Yang kedua ialah menjadi wajib apabila seseorang ingin menikah dan tidak bisa menahan hawa nafsunya. Yang ketiga yaitu menjadi makruh apabila seseorang ingin menikah tapi belum mampu secara finansial. Yang terakhir yaitu menjadi haram apabila seseorang ingin menikah namun mempunyai tujuan tertentu yang mengarah ke hal negatif. Misalnya, ingin menikah hanya karena menginginkan hartanya saja. Yang selanjutnya yaitu rukun nikah. Rukun nikah ada 5. Yang pertama, harus ada mempelai laki-laki. Yang kedua, harus ada mempelai perempuan. Yang ketiga, ada wali, 4 saksi, dan yang terakhir ijab qabul. Kita bahas satu-satu dari mempelai laki-laki. Syarat mempelai laki-laki yaitu harus beragama Islam, baligh, dan juga berakal sehat. Untuk mempelai perempuan syaratnya sama dengan mempelai laki-laki, yaitu beragama Islam, baligh, dan juga sehat. Rukun yang ketiga yaitu saksi. Saksi yang membawa ialah mempelai laki-laki dan jumlahnya harus minimal 2 orang. Syarat untuk menjadi saksi yaitu sama dengan mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, yaitu beragama Islam, baligh, dan berakal sehat. Rukun yang selanjutnya yaitu ada wali. Wali berasal dari mempelai perempuan. Kemudian rukun yang terakhir yaitu ijab qabul. Ijab yang berarti ucapan penyerahan dari wali mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki. Sedangkan qabul adalah ucapan penerimaan dari mempelai laki-laki. Ada satu hal yang tidak disebut dalam rukun nikah. Apa itu? Yaitu mahar. Walaupun mahar tidak disebut dalam 5 rukun nikah itu, tapi apabila seseorang menikah dan tidak memberikan mahar, maka nikahnya itu tetap tidak sah. Apa itu yang disebut mahar? Mahar ialah pemberian secara ikhlas dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Adapun tujuan dan hikmah dari pernikahan. Yang pertama yaitu tujuan pernikahan untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Yang kedua, mendapatkan ketenangan hidup. Yang ketiga, membentengi akhlak. Keempat, meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kemudian mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah, yang terakhir untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Selanjutnya yaitu ada hikmah pernikahan. Yang pertama, dijauhkan dari perbuatan maksiat. Yang kedua, menambah semangat dalam beribadah. Yang ketiga, melaksanakan tuntutan syariat. Selanjutnya, mewujudkan kerjasama dan tanggung jawab. Dan yang terakhir, untuk dapat mempererat silaturahim. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.